Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Denda Anggara, NPM C1C022003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi transaksi yang telah saya buat. Langsung saja, Denda Anggara ingin membuka sebuah usaha dan dia memutuskan untuk membuka usaha cucian mobil dengan nama DA Clean pada tanggal 1 Januari 2023. Dan DA Clean ini beralamat di Jalan WR Supratman, Kota Bengkulu. Baik, masuk transaksi yang pertama, yaitu Denda Anggara menginvestasikan uang sebesar 60 juta untuk membuka cucian mobil DA Clean. Cara pencatatan di persamaan dasar akuntansi yaitu transaksi ini mempengaruhi bagian sebelah kiri atau aset yang mana akun yang dipengaruhi kas bertambah berupa kas bertambah sebesar 60 juta. 60 juta. Dan di sisi sebelah kanan modal pemilik juga bertambah sebesar 60 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 2. Transaksi tanggal 2 Januari 2023, DA Clean menyewa ruko di Jalan WR Supratman dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan sebesar 10 juta, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023. Di PDA dicatat menggunakan di sisi sebelah kiri, aset bertambah sebesar 10 juta. Aset bertambah di sebelah kiri, aset berupa kas bertambah sebesar 10 juta. Di sisi sebelah kiri, aset berupa kas berkurang sebesar 10 juta. Dan juga aset berupa sewa dibayar pemuka bertambah sebesar 10 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 2 Januari 2023, DA Clean membeli berbagai peralatan untuk mencuci mobil senilai 25 juta dengan membayar tunai 5 juta dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 3 bulan yang akan datang dengan nilai nominal wesel sebesar 20 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Di PDA, di sisi transaksi ini mempengaruhi aset yaitu berada di sisi kanan. Akunnya pada kas berkurang sebesar 5 juta. 5 juta. Dan pada akun peralatan bertambah sebesar 25 juta. Dan di sisi sebelah kanan mempengaruhi bagian liabilitas itu pada akun not payable atau utang wesel bertambah sebesar 20 juta. 20 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 3. DA Clean membeli berbagai perlengkapan mencuci mobil seperti sabun, spray wax, spons, semir ban, dan perlengkapan lainnya sebesar atau senilai 8 juta secara tunai. Di PDA dicatat pada bagian kiri atau aset mempengaruhi akun kas berkurang sebesar 8 juta. Dan juga masih di sebelah kiri mempengaruhi akun perlengkapan bertambah sebesar 8 juta. Selanjutnya, masih pada tanggal 3 Januari 2023, perusahaan Denda Anggara merekrut 2 orang karyawan untuk mulai bekerja besok di DA Clean dengan kesepakatan gaji mereka dibayar per bulan sebesar 1.200.000 per orang. Nah, di transaksi ini kita tidak akan mencatat apapun karena
karyawan yang kita rekrut belum kita rasakan manfaatnya dan belum kita keluarkan beban yang untuk membayar mereka. Di transaksi tanggal 4, ada anggaran membayar biaya iklan di koran Rakyat Bengkulu sebesar 500.000 untuk diterbitkan di koran tersebut sebagai sarana promosi. Di PDA dicatat pada tanggal 4, di sebelah kiri aset berupa kas berkurang sebesar 500.000 dan di sebelah kanan mempengaruhi ekuitas berupa akun beban bertambah sebesar 500.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 5 menerima uang sebesar 1.200.000 dari pelanggan untuk cucian mobil yang belum diselesaikan. Pencatatan di PDA pada tanggal 5 yaitu mempengaruhi aset berupa kas bertambah sebesar 1.200.000 dan di sisi kanan mempengaruhi mempengaruhi bagian liabilitas ataupun akun pendapatan yang diterima di muka bertambah sebesar 1.200.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 6 telah menyelesaikan jasa cuci mobil senilai 900.000 dengan mengirim tagihan kepada pelanggan dan akan dibayar minggu depan. Nah, pada transaksi tanggal 6 ini mempengaruhi bagian sebelah kiri aset yaitu pada akun piutang bertambah sebesar 900.000 dan lawannya pada sebelah kanan yaitu di bagian ekuitas mempengaruhi akun pendapatan bertambah sebesar 900.000 pula. Selanjutnya transaksi tanggal 8 menyelesaikan cucian mobil senilai 1.200.000 yang belum diselesaikan pada tanggal 5 Januari sebelumnya. Pada tanggal 5. Nah, pada tanggal 5 kita telah menerima uang 1.200.000, maka pada tanggal 8 pencatatannya di PDA menggunakan PDA tanggal 8. Yaitu pada sisi sebelah kanan mengurangi akun pendapatan diterima di muka sebesar 1.200.000 dan juga menambah pendapatan sebesar 1.200.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 10. Dana anggaran mengambil uang di Aklin senilai 500.000 untuk membayar SPP sekolah anaknya. Maka pencatatan di PDA mempengaruhi bagian aset akun kas berkurang sebesar 500.000 dan di sebelah kanan mempengaruhi akun pengambilan pribadi atau prepay bertambah sebesar 500.000.
Selanjutnya, transaksi pada tanggal 12. Menerima uang sebesar 1 juta atas jasa cucian mobil yang telah diselesaikan dari pelanggan. Maka mempengaruhi bagian aset, yaitu akun kas bertambah sebesar 1 juta dan juga mempengaruhi bagian sebelah kanan, yaitu bagian ekuitas. Akun modal bertambah sebesar 1 juta. Akun pendapatan bertambah sebesar 1 juta. Pada tanggal 15, membeli perlengkapan cucian mobil untuk menambah persediaan yang sudah mulai menipis senilai 2 juta yang dilakukan secara tunai. Pencatatan di PDA itu pada bagian aset, kas berkurang sebesar 2 juta dan pada akun perlengkapan bertambah sebesar 2 juta. Selanjutnya, tanggal 18, guna mengembangkan usaha DA Clean, Dana Anggara meminjam uang pada bank sebesar 25 juta. Jadi pada tanggal 18, transaksi tanggal 18 mempengaruhi bagian aset yang mana kas bertambah sebesar 25 juta dan juga mempengaruhi bagian sebelah kanan, yaitu bagian liabilitas yang mana akun utang usaha bertambah sebesar 25 juta. 25 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 19. Menerima uang dari pelanggan sebesar 900.000 atas pelunasan piutang pada tanggal 6. Pada tanggal 6. Pada tanggal 19. Maka pencatatan di PDA, transaksi tersebut mempengaruhi bagian aset yang mana kas bertambah sebesar 900.000 dan juga mengurangi akun piutang sebesar 900.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 22. Setelah menyelesaikan jasa cucian mobil senilai 1 juta yang baru dibayar setelahnya oleh pelanggan. Yang dibayar oleh pelanggan. Yang dibayar oleh pelanggan. Pelanggan. 1 juta pada tanggal 22. Oh, yang salah transaksi. Yang pada tanggal 22 telah menyelesaikan jasa cucian mobil senilai 1 juta yang baru dibayar setengahnya oleh pelanggan. Pencatatan di PDA itu tanggal 22
Transaksi tersebut mempengaruhi bagian aset yang mana kas bertambah sebesar 500 ribu, dan juga piutang bertambah sebesar 500 ribu. Dan di sisi sebelah kanan mempengaruhi ekuitas, mana akun pendapatan bertambah sebesar 1 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 24 menerima pelunasan piutang untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2023 sebelumnya. Mana 23 sebelumnya hanya baru membayar setengah. Maka pencatatan di PDA, kas bertambah sebesar 500 ribu, dan juga piutang berkurang sebesar 500 ribu. Lanjut, transaksi tanggal 29 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Pencatatan di PDA tanggal 29 transaksi tanggal 29 ini mempengaruhi bagian aset yang mana kas berkurang sebesar 1.500.000, dan di sisi sebelah kanan mempengaruhi beban bertambah sebesar 1.500.000. Selanjutnya, transaksi yang terakhir yaitu membayar gaji karyawan di Aklit untuk bulan Januari 2023 sebesar 2.400.000. Pencatatan di PDA itu pada sisi aset akun kas berkurang sebesar 2.400.000. Dan pada sisi sebelah kanan akun ekuitas yaitu akun beban bertambah sebesar 2.400.000. Dan maka selesailah persamaan dasar akuntansi dari ilustrasi yang telah saya buat. Yang mana keduanya saldo yang berada di sisi aset sebesar 54.700.000 dan juga saldo yang berada di sisi kanan yaitu liabilitas plus ekuitas sebesar 54.700.000. Selanjutnya analisis transaksi. Nah, di analisis transaksi pada ilustrasi transaksi yang pertama yaitu dana anggaran menginvestasikan uang sebesar 60 juta untuk membuka cicilan mobil. Di analisis transaksi, akun yang terlibat ada dua, yaitu akun kas dan akun kapital atau akun modal. Akun kas bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan dana anggaran dan dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan akun yang kedua itu akun kapital bertambah karena
Uang yang diinvestasikan merupakan modal dari dana negara. Dan juga akun ini dicatat di sisi kredit karena ada bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Maka modal Anda bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yang mana saldo normalnya di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 2. Transaksi pada tanggal 2, Aklim menyewa ruko sebesar Jalan Suliar Supratman dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan dengan harga 10 juta terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023. Analisis transaksinya, terdapat dua akun dalam transaksi ini. Yang pertama yaitu prepaid rent atau sewa dibayar di muka bertambah karena aset kita bertambah berupa ruko yang telah disewakan, yang telah kita bayar sewanya untuk 1 tahun ke depan dan dicatat di debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset dan karena saldo aset adalah debit, maka dalam transaksi ini prepaid rent bertambah. Maka dalam transaksi ini prepaid rent dicatat di kredit, di debit. Nah, di akun yang kedua cash berkurang. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar sewa sehingga aset yang kita miliki berupa cash berkurang. Dicatat di kredit karena cash adalah bagian dari aset. Dan saldo normal aset adalah di debit. Sedangkan transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat pada posisi kredit. Selanjutnya, masih di transaksi tanggal 2, Aklin membeli berbagai peralatan untuk mencuci mobil senilai 25 juta dengan membayar 5 juta dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis. Untuk membayar 3 bulan yang akan datang dengan nilai nominal wesel 20 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Analisis transaksinya, ada 3 akun yang terkait. Yang pertama akun peralatan atau equipment, yang mana bertambah karena kita telah membeli peralatan sehingga peralatan yang kita punya bertambah dan dicatat di debit. Karena peralatan merupakan bagian dari aset dan saldo nominal aset adalah debit. Sehingga apabila peralatan bertambah maka akan dicatat di debit. Sebenarnya akun yang kedua itu cash. Mana cash kita berkurang karena denda mengeluarkan uang untuk membayar peralatan yang telah dibelinya.
Selanjutnya, cash yang berkurang tersebut kita catat di kredit karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo nominal aset normal aset adalah debit. Sehingga apabila cash berkurang maka akan catat di kredit. Dan akun yang ketiga yaitu not payable bertambah karena Danda membeli peralatan dan belum membayar sepenuhnya. Dan dia membuat perjanjian tertulis atau wesel atau utang wesel. Utang wesel. Dan dicatat di sisi kredit karena akun net payable merupakan bagian dari liabilitas dan saldo normal liabilitas adalah di kredit sehingga net payable dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Tanggal 3. Lanjut transaksi tanggal 3. Diaklaim membeli berbagai perlengkapan mencuci mobil seperti sabun, spray wax, spons, smear, ban, dan perlengkapan lainnya senilai 8 juta secara tunai. Analisis transaksi. Itu dua akun yang dipengaruhi. Yang pertama akun supply bertambah karena perlengkapan yang dimiliki oleh Diaklin bertambah. Dari tambah dikarenakan Danda telah membeli perlengkapan dan dicatat di debit karena perlengkapan merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit sehingga perlengkapan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya akun yang kedua itu cash berkurang. Berkurang karena Janagara mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Karena kita telah mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Dan dicatat di kredit karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Hingga dicatat di kredit karena dia mengurangi aset. Lalu transaksi tanggal 4. Transaksi tanggal 4. Janagara membayar biaya iklan koran buku sebesar 500.000 untuk diterbitkan di koran tersebut sebagai sarana promosi. Itu analisis transaksinya yang pertama, akun yang terlibat ada dua. Yang pertama advertising expense atau beban iklan atau biaya iklan. Yang kedua cash, dimana advertising expense bertambah karena kita sudah menggunakan jasanya untuk mempromosikan cucian mobil kita atau diaklaim. Debit karena advertising expense merupakan bagian dari ekuitas yang tepatnya yaitu ekuitas yang tepatnya beban-beban yang mana saldo normalnya yang tepatnya yaitu beban yang mana saldo normal beban adalah di debit sehingga dicatat di debit karena bertambah. Ini cash berkurang karena Danda mengeluarkan uang untuk mempromosikan cucian mobil di Aklin dan dicatat di kredit karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit sehingga catat di kredit dan juga karena kas yang kita miliki sudah berkurang atau mengurangi aset. Selanjutnya pada tanggal 5 menerima uang sebesar 1.200.000 dari pelanggan untuk cucian mobil yang belum diselesaikan. Analisis transaksinya ada dua akun. Yang pertama itu cash, yang kedua ada your need service revenue. Cash yang kita miliki bertambah, maka bertambah
Nah, dan juga alasannya karena Deaklin menerima uang dari pelanggan atas jasa yang belum diberikan. Dan dicatat di debit. Karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Sehingga catat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Akun yang kedua yaitu Your Net Service Revenue juga bertambah karena ada Deaklin sudah menerima uang tapi belum menyelesaikan jasa cuci mobil. Sehingga mereka mempunyai piutang jasa, utang jasa. Dicatat di kredit karena ini service revenue merupakan bagian dari liabilitas yang mana saldo normal liabilitas adalah di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 6. Telah menyelesaikan jasa cuci mobil senilai 900.000 dan mengirim tagihannya kepada pelanggan dan akan dibayar minggu depan. Maka transaksi tanggal 6 tersebut mempengaruhi dua akun. Yang pertama akun receivable atau akun piutang bertambah karena telah menyelesaikan jasa tapi belum menerima uang. Hanya memberikan tagihan saja kepada pelanggan dan dicatat di debit. Karena akun receivable merupakan bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit dan transaksi ini akun receivable bertambah sehingga dicatat di debit. Akun yang kedua yang terpengaruh yaitu akun service revenue yang mana bertambah karena diakui mendapat pendapatan jasa dari cuci mobil yang sudah diberikan kepada pelanggan. Dan dicatat di sisi kredit karena service revenue merupakan bagian dari ekuitas yang tepatnya adalah pendapatan, di mana saldo normalnya adalah kredit sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya tanggal 8 menyelesaikan cucian mobil senilai 1.200.000 yang belum diselesaikan pada tanggal 5 Januari 2023 sebelumnya. Tanggal 5 Januari. Maka akun yang terpengaruh ada dua. Yang pertama itu akun Earning Service Revenue berkurang karena adanya Deaklin menyelesaikan jasa cucian mobil yang belum diselesaikan. Karena Deaklin telah menyelesaikan jasa yang belum diselesaikan berkurang karena Deaklin menyelesaikan jasa yang mana belum karena Deaklin menyelesaikan jasa yang mana sebelumnya belum diselesaikan. Dan dicatat di debit karena unit revenue merupakan bagian dari liabilitas dan saldo nomornya di kredit sehingga catat di debit. Dan juga untuk mengurangi dan juga karena unit revenue mengurangi karena unit revenue berkurang. Dan juga
karena revenue berkurang. Revenue berkurang. Yang akun yang kedua itu service revenue bertambah karena dia akan mendapatkan pendapatan dari jasa yang diberikan berupa cucian mobil. Dicatat jadi kredit karena service revenue merupakan bagian dari ekuitas yang tepatnya adalah pendapatan yang mana saldo normalnya adalah kredit sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Transaksi tanggal 10. Di tanggal 10. Denda Anggara mengambil uang DA Clean senilai 500.000 untuk membayar SPP sekolah anaknya. Tanggal 10. Ada dua akun yang terpengaruh. Yang pertama yaitu akun privé atau pengambilan pribadi, mana bertambah karena telah mengambil uang. Yang kedua, atau karena dana mengambil uang dari DA Clean untuk keperluan membayar SPP anaknya, sehingga menambah privé, dicatat di debit. Karena privé itu merupakan bagian dari ekuitas yang lebih tepatnya pengambilan pribadi, yang mana privé itu sendiri mengurangi ekuitas. Selanjutnya akun cash. Cash tentu saja berkurang karena Denda telah mengambil uang untuk keperluan pribadi. Selanjutnya dicatat di kredit karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, sehingga cash dicatat di kredit sesuai mengurangi karena mengurangi aset. Pada tanggal 12 Januari menerima uang sebesar 1 juta atas jasa cucian mobil yang telah diselesaikan dari pelanggan. Maka analisis transaksinya tanggal 12 Januari, analisis transaksinya di 12 Januari analisis transaksinya adalah cash bertambah karena telah menaikkan jasa dan juga menerima karena telah menyelesaikan jasa dan juga menerima pendapatan dari jasa tersebut. Dicatat di debit karena cash merupakan bagian dari dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Nggak dicatat di debit. Akun yang terpengaruh yang kedua yaitu akun service revenue atau pendapatan jasa, yang mana bertambah karena kita karena Clean telah menerima pendapatan atas jasa yang telah diberikan.
dicatat di kredit. Alasannya karena service revenue merupakan bagian dari ekuitas, dan saldo normal ekuitas adalah kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 15 Januari 2023 membeli perlengkapan cucian mobil untuk menambah persediaan yang sudah mulai menipis nilai 2 juta yang dilakukan secara tunai. Itu tanggal 15 Januari 2023. Akun yang terpengaruh yang pertama akun perlengkapan atau supply bertambah. Alasannya karena dana anggaran membeli kembali perlengkapan untuk menambah persediaan dan dicatat di debit. Alasannya karena supply atau perlengkapan merupakan bagian dari aset, dan saldo normal aset adalah debit, sehingga dicatat di debit. Selanjutnya, punya untuk pengaruh yang selanjutnya itu ada cash, yang mana berkurang. Alasannya karena dana anggaran menggunakan uang yang yang dimiliki DA Clean untuk membeli perlengkapan, dicatat di kredit karena di kredit. Dan alasannya adalah karena saldo karena kas merupakan bagian dari aset, dan saldo normal aset adalah debit, sehingga transaksi yang menyebabkan aset berkurang dicatat di debit dan di kredit.
Nah, kembali ke ilustrasi. Transaksi tanggal 18. Guna mengembangkan usaha di Aklin, Denda Anggara meminjam uang kepada bank sebesar 25 juta. 18. Akun yang dipengaruhi yang pertama itu akun kas bertambah karena memperoleh uang dari pinjaman bank. Dicatat di akun debit karena cash bagian dari aset dan saldo normalnya adalah debit. Debit. Karena cash bagian dari aset dan saldo normalnya adalah debit, sehingga dicatat di debit. Selanjutnya, akun yang terpengaruh yang kedua yaitu akun payable atau akun utang. Akun payable atau akun utang sama tadi. Oh ya, akun payable atau akun utang bertambah karena para meminjam uang ke bank sehingga menambah utang usahanya. Karena dia akan minjam uang ke bank sehingga menambah utang usahanya. Selanjutnya, dicatat di kredit karena akun payable itu akun payable bagian dari liabilitas dan saldo normal liabilitas adalah kredit. Nggak di kredit karena utang adalah bagian dari liabilitas dan saldo normal liabilitas adalah kredit sehingga tetap di kredit. Selanjutnya, transaksi yang ke tanggal 19 menerima uang dari pelanggan sebesar 9.900.000 atas pelunasan piutang tanggal 6 Januari 2023. Maka tanggal 19 bulan 1 2023. Akun yang dipengaruhi yaitu menerima uang dari pelanggan tanggal 6. Maka akun yang dipengaruhi adalah akun cash bertambah karena menerima uang
dari pelanggan atas pelunasan piutang sebelumnya. Dicatat di debit. Nah, cash merupakan bagian dari aset. Nah, transaksi sehingga transaksi tersebut dicatat di debit. Ya, akun yang kedua itu akun receivable atau akun piutang. Receivable. Kan akun receivable namanya. Akun receivable berkurang karena telah dibayarkan oleh pelanggan dan dicatat di kredit. Nah, akun sebagian dari aset namanya. Ini akun receivable berkurang sehingga dicatat di kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 22 telah menyelesaikan jasa cucian mobil senilai 1 juta yang baru dibayar setengahnya oleh pelanggan. Analisis transaksi tanggal 22 bulan 1 2023 itu cash bertambah karena menerima uang dari pelanggan. Dan dicatat di debit karena cash merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Sehingga catat di debit. Terus akun yang kedua itu akun piutang atau akun receivable bertambah karena Aplin telah menyelesaikan cucian mobilnya, telah menyelesaikan jasa cucian mobilnya, telah menyelesaikan
jasa cuci mobil dan baru dibayar setengah. Dicatat di debit. Nah, akun receivable merupakan bagian dari aset dan problem aset dicatat sehingga dicatat di debit. Dan akun yang ketiga yaitu akun service revenue. Revenue bertambah karena telah menyelesaikan jasa nah, tambah karena telah menyelesaikan jasa cuci mobil. Dan dicatat di kredit karena saldo normal service revenue merupakan bagian dari ekuitas yang mana saldo normalnya di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 24 menerima pelunasan piutang untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2023. Oke, tanggal 24 cash bertambah karena menerima pelunasan piutang. Dicatat di debit. Karena sebagian dari aset dan saldo normalnya adalah debit sehingga catat di debit. Selanjutnya yaitu piutang atau piutang akun receivable. Akun receivable berkurang karena telah menerima uang untuk pelunasan piutang. Dan dicatat di sisi kredit. Karena saldo karena piutang bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, maka transaksi yang mengurangi
Ini aset dicatat di kredit. Selanjutnya, ilustrasi yang ke tanggal 29 membayar listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Itu tanggal 29 bulan 1 2023. Daftar akun, nama akunnya utility apa? Utilities expense, utilities expense atau beban utility seperti beban air, telepon, dan listrik bertambah karena DA Clean membayar untuk utilities yang telah mereka rasakan dan dicatat di debit. Dan dicatat di debit karena utilities expense adalah bagian dari ekuitas yang mana beban merupakan pengurang dari ekuitas dan saldo normalnya adalah debit. Dan akun yang kedua itu akun cash bertambah karena berkurang, bukan bertambah, berkurang karena DA Clean mengeluarkan uang untuk membayar beban utilities dan dicatat di kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, sehingga transaksi yang mengurangi aset di kredit. Selanjutnya, ilustrasi yang terakhir yaitu tanggal 30 Januari 2021 membayar gaji karyawan di Aklin untuk bulan Januari 2023 sebesar 2.400.000. Tanggal 30 bulan 1 2023.
yaitu salaries expense atau beban gaji bertambah karena JA Clean telah merasakan manfaatnya dan juga mem- dan juga membayar gaji karyawan tersebut. Dicatat di debit. Kembali lagi karena salaries expense merupakan bagian dari ekuitas mana yang mana terdapat akun beban yang memiliki saldo normal debit sehingga dicatat di debit. Selanjutnya yang terakhir yaitu cash berkurang karena DA Clean mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan. Dicatat di kredit. Di kredit karena cash dan
Itulah analisis mengenai. Baiklah, langsung saja kita menjelaskan mengenai general jurnal atau jurnal umum. Yaitu langsung saja memindahkan transaksi yang sudah kita bahas di persamaan dasar akuntansi ke dalam jurnal umum. Seperti cash, 60 juta di debit, kapital atau modal 60 juta di kredit, return 10 juta di debit, cash 10 juta kredit, hingga ke transaksi yang terakhir itu tanggal 30 selaras expense dan cash. Langsung saja ke buku besar. Di buku besar kita mengelompokkan transaksi berdasarkan akunnya. Dari cash, akun receivable, prepaid rent, hingga yang terakhir akun harvesting expense. Setelah mengelompokkan akun dan membuat saldo di buku besar, lalu pindahkan saldo di buku besar ke neraca saldo atau trial balance. Yang pertama itu cash sesuai urutan, 59.200 di kredit, di debit, akun receivable bersaldo kosong di debit, prepaid rent 10 juta di debit, supply 10 juta di debit, equipment 10 juta di debit, 25 juta di debit, net payable 20 juta di kredit, akun payable 25 juta di kredit, net service revenue bersaldo kosong di kredit debit, dana kapital bersaldo 60 juta di kredit, price sekitar 500.000 di kredit di debit, service revenue sekitar 4.100.000 di kredit. Selanjutnya, salaris expense sebesar 2.400.000 di debit, utilitas expense sebesar 1.500.000, dan harvesting expense sebesar 500. Sehingga total saldo itu 109.100.000. Setelah itu saja penjelasan mengenai ilustrasi transaksi perusahaan jasa yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.